Shalom, sahabat Charis of Christ Community Church dimanapun saudara berada saat ini. Bersama dengan saya Pastor Ishak Rudi, izinkan dalam 5 menit ke depan untuk bersama-sama di dalam program Grace Everyday untuk kita merenungkan firman Tuhan yang akan terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-46. Tidak semua daripada ayat Mazmur pasal 46 ini kita akan baca dan kita akan renungkan. Ada beberapa ayat yang akan kita dengar bersama-sama, tapi saya percaya bahwa apa yang kita dengar ini adalah firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang berkuasa, firman Tuhan yang sanggup mengubahkan kita semua. Oleh karena itu saya akan bacakan buat saudara ayat yang pertama untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Di balik peristiwa pandemi yang sedang melanda semua orang, saudara, semua bangsa, maka kita dapat berkata bahwasanya ayat ini sedang tergenapi. Apa yang kita lihat hari-hari ini, saudara, mau orang kaya, orang miskin, pejabat, siapapun mengalami situasi yang sama. Tidak terkecuali orang percaya Tuhan, orang tidak percaya Tuhan mengalami situasi yang sama. Tentu berbeda. Orang yang percaya Tuhan pasti punya pengharapan. Amin. Nah, apa yang kita lihat, saudara, hari-hari ini jujur kita harus bilang bahwa kalau bukan Tuhan menjadi kekuatan kita, maka semua itu akan sia-sia. Orang akan semakin terpuruk dengan situasi yang buruk hari-hari ini. Kalau bukan Tuhan menjadi kekuatannya, kalau bukan Tuhan menjadi tempat perlindungannya. Oleh karena itu berbahagialah saudara dan saya yang hidupnya mengandalkan Tuhan dalam keadaan seperti ini. Kita tetap bisa percaya. Dan firman Tuhan berkata, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan Yesus, Tuhan saudara dan saya adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan yang berfirman iya dan amin. Maka percayalah saudaraku, pertolongan Tuhan itu sangat terbukti di dalam kesesakan. Pertolongan Tuhan sangat terbukti. Mungkin hari ini saudaraku, engkau sedang di dalam tekanan situasi, engkau sedang mengalami depresi, tekanan yang berat dalam kesesakan. Ayat firman Tuhan berkata, pertolongan Tuhan sangat terbukti. Amin. Oleh karena itu, sebab itu aku tidak akan takut. Jangan takut saudaraku ya. Kita bisa saja tiba-tiba khawatir, pikiran kita diserang. Bagaimana nanti sekolah anak-anak kita, bagaimana bisnis usaha saudara. Tapi izinkan saya berkata, kekhawatiran bisa datang kepada siapapun, di saat apapun. Kita tiba-tiba bisa muncul di dalam pikiran kita. Tapi jangan izinkan ketakutan itu tinggal di hati saudara dan saya. Ada satu perumpamaan yang sangat bagus saudaraku. Ketakutan itu seperti burung yang terbang di atas kepala saudara dan saya. Dia bisa datang kepada siapapun, mau pendeta, mau pengusaha, mau hamba Tuhan yang besar, hamba Tuhan yang kecil. Ketakutan bisa datang kepada siapapun. Kalau kita masih bisa takut, itu tandanya kita masih hidup dan kita masih manusia. Tetapi burung yang bisa terbang di atas kepala kita itu, kita tidak bisa menghalanginya. Tetapi saudara dan saya bisa mengambil keputusan berkata tidak ketika burung itu harus membuat sarang di atas kepala kita. Sama halnya dengan ketakutan. Jangan izinkan ketakutan tinggal di hati saudara dan saya hari ini. Jangan pernah panik, sebab Tuhan menyertai saudara dan saya. Di dalam iman, percaya kita kepada Tuhan, tidak akan tinggal yang namanya ketakutan. Karena iman dan ketakutan tidak akan pernah berjalan bersamaan. Ketika kita beriman, maka ketakutan itu akan sirna. Tapi ketika kita tidak punya iman, maka ketakutan itu akan tinggal di hati saudara dan saya. Enggak enak tentu ketika saudara dan saya hidup dalam ketakutan. Orang akan menjadi khawatir, tidak tenang hidupnya, tidurnya tidak enak, saudaraku ya. Padahal apa yang dia takutkan belum tentu terjadi. Apa yang dia pikirkan tentang masa depannya belum tentu terjadi. Kenapa kita tidak memikirkan hal-hal yang baik untuk masa depan kita? Bukankah pikiran kita ini magnet? Oleh karena itu jangan izinkan saudara ketakutan, pikiran-pikiran yang buruk itu ada di pikiran saudara hari ini. Karena saya percaya
bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan hari depan penuh pengharapan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu, saya berdoa dan saya percaya firman ini akan menguatkan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.